Voice of Love, kasih Tuhan Anda masih bersama kami dalam program Sound of Revival. Sebelum kami melanjutkan perbincangan malam ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk beberapa permohonan doa yang sudah kami terima. Silakan. Ya, mari kekasih Tuhan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semua proses yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami harus berdoa karena kami menyadari keterbatasan kami, kami bersama sehati mau berdoa bagi Bapak Abraham, berdoa bagi istri kekasih yang telah meninggalkan suami dan anak-anak selama kurang lebih 3,5 tahun. Tuhan tolong Tuhan agar pergumulan daripada Bapak Abraham ini Tuhan juga mau campur tangan. Kami terus berdoa dan mengharapkan kemurahan Tuhan mengubah hati daripada istri sehingga bisa kembali bersama dengan keluarga. Anak yang ditinggal, Tuhan juga lihat bagaimana pergumulan mereka, rindu akan ibu mereka. Tuhan Kau yang pimpin, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagi Bu Nani, kami berdoa Tuhan Kau saja yang bekerja dalam kehidupan Bu Nani. Ketika dia sudah tidak bisa berjalan karena sakit lumpuh, Tuhan Kau yang tolong. Kami percaya kemurahan Tuhan ada atas kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, sehingga ketika kami bergumul untuk setiap masalah apapun, masalah bahkan seberat apapun Tuhan, Engkau akan mendengar dan Engkau akan memberikan kemerdekaan daripada semua sakit penyakit pada waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi Bu Nani, Tuhan sembuhkan Tuhan dari sakit lumpuhnya. Kami percaya kuasa Allah dahsyat dan besar sehingga Engkau akan menyembuhkannya. Terpuji Engkau Yesus Tuhan Allah kami, Engkau dahsyat dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik kekasih Tuhan, ada permohonan doa dari Bapak Gunawan dan juga Bapak Andre. Kami berdoa untuk sepakat hati mendoakan Bapak Gunawan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana Bapak Gunawan ya Tuhan masih punya iman, pengharapan kepada Tuhan, agar mata kataraknya Tuhan pulihkan kembali. Dan biarlah boleh terjadi penglihatan untuk membaca kebenaran firman-Mu di dalam hidup Bapak Gunawan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat hati ya Tuhan untuk mendoakan Bapak Gunawan agar Engkau boleh memberikan pemulihan yang terbaik menurut cara Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah yang memerdekakan kami dari segala intimidasi apapun. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Andre, juga di dalam sakit hernianya, Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan tanpa operasi ya Tuhan. Tapi apapun yang terbaik Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan berikan ya Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Andre, Tuhan punya rencana yang terindah di dalam kehidupannya. Kami berdoanya di dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus. Amin. Kita berdoa untuk Ibu Welly yang mengucap syukur untuk anaknya William dan lain sebagainya. Kita berdoa. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan Kau baik buat kami. Tuhan, di sini ada Ibu Welly yang mengucap syukur atas perbuatan tangan Tuhan yang ajaib yang Tuhan kerjakan melalui anaknya William yang besok pagi akan mengadakan penutupan dari TNI. Meskipun ibu ini tidak bertemu anaknya selama 5 bulan ke depan, tapi kami percaya kesehatan dan Tuhan turut campur tangan atas studinya dan semuanya masa depannya indah di tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Ibu Welly tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Ini juga ada Ibu Priyantin. Ibu Priyantin berdoa untuk tanahnya yang sudah selesai sidang dan Tuhan gerakan supaya cepat cair. Tuhan Kau berkati Ibu Priyantin dan terima kasih Tuhan sudah mengerjakan perkara besar lewat ibu ini dan masalah tanah yang sudah selesai sidang dan seterusnya. Kami percaya Tuhan turut campur tangan dan Tuhan yang menjawab segala kerinduan ibu ini. Terjadilah seperti imannya, biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat ibu ini supaya apa yang dia doakan dan gumulkan hari-hari ini dijawab Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara yang kasih, kita juga mau bersatu dalam doa untuk berdoa bagi Opa Leong Hok yang sekarang ini
mengalami sakit autoimun, artritis, supaya Tuhan menyembuhkan Opa Leong Hok. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati juga ya Bapa, menyerahkan anakmu Opa Leong Hok ini ya Bapa. Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satu penyakit pun yang sukar untuk Allah sembuhkan ya Bapa. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan Opa Ya, ini Tuhan. Tuhan, dalam segala sakit, kondisi apapun Tuhan. Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di malam hari ini, menjamah Opa Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Yesus. Kau yang memberkati Opa ini ya Bapa, sehingga boleh kembali sehat, kembali segar dan melayani Tuhan. Amin. Menjadi berkat bagi anak cucu mereka ya Amin, Bapa, Tuhan. dan kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Yesus. Mari nyatakan mujizat-Mu untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan dukungan doa ini ya Bapa. Mari berkaryalah Roh Kudus, karena kami percaya tidak ada satupun yang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ko Richard melanjutkan perbincangan malam ini. Baik, terima kasih. Ada 2 poin lagi yang akan kita bahas, yaitu poin yang kelima. Kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kematian Kristus yang artinya kematian dosa kita, baik dosa asal dan dosa perbuatan, menjadikan kita telah dibenarkan, sehingga kita dilayakkan untuk dapat berkenan kepada Allah dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu memandang Yesus Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita, yang telah memberikan teladan hidup bagi kita. Dan hal tersebut dapat kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dan apa yang dikatakan Yesus, supaya kita hidup berkenan kepada Allah dalam Kristus Yesus. Di sini jelas bahwa kita harus berpusat kepada kristologi, ya. Kita harus berpusat kepada Kristus, bahwa kita ini yang telah ditebus dan dibangkitkan dari kematian dosa kita, dan kita hidup bersama Kristus dengan teladan yang sudah diajarkan kepada kita, ya. Dan kehidupan kita ini adalah hidup bagi Allah, berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, supaya apa yang kita perbuat itu boleh menyukakan hati Bapa. Dan bukan kita hidup setelah ditebus, kita berbuat dosa dan kita hidup dalam dosa lagi. Saya rasa kita harus belajar untuk menjadi, ya, meneladani Kristus dalam hidup kita, supaya kita selalu berjaga-jaga agar kita tetap menjaga iman yang sudah diberikan, anugerah yang sudah diberikan cuma-cuma itu, agar kita tetap berpusat kepada Yesus. Dan yang terakhir adalah poin ke-6, hendaknya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan menuruti keinginannya. Di dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tadi dikatakan di poin kelima, bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Artinya waktu dosa itu benar-benar kita sadari telah kita kuburkan, dan kita dibangkitkan bersama Kristus, dan hidup kita adalah hidup bagi Allah, janganlah kita berbuat dosa lagi dengan menuruti segala keinginan daging kita. Dan ayat ini adalah nasihat di mana kita yang sudah dibebaskan oleh Kristus dari kuasa dosa, jangan membiarkan diri kita lagi dikuasai oleh dosa.
Dan sekarang yang berkuasa adalah Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita dapat melihat di beberapa terjemahan di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ayat ini boleh membuat kita mengerti bahwa Allah itu begitu kasih, ya. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa manusia yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Kita telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi bagian di dalam Dia. Dan apakah itu harus kita sia-siakan? Ya, kita ini umat pilihan, ya, orang yang dipilih, dan seharusnya bagaimana sebagai orang yang dipilih dari sejak kekekalan sampai kekekalan. Ya, kita harus menjaga diri kita, ya, selalu membangun, ya, relationship yang terus menerus, ya. Dan saya baca lagi di dalam Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan yang lain, yaitu firman Allah yang hidup. Saya sudah disalibkan bersama Kristus, dan yang hidup bukan lagi saya, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya. Ya, sedangkan hidup yang sekarang saya miliki dalam tubuh saya ini adalah hasil iman saya kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan dirinya sendiri bagi saya. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Artinya apa? Hidup Rasul Paulus udah betul-betul hidup yang menyerahkan dirinya secara totalitas kepada kehendak dan kedaulatan Allah. Dan itulah hidup yang memerdekakan, salib yang memerdekakan. Apa yang kita sudah peroleh dari Yesus, pengorbanan Yesus Kristus, janganlah ada hal-hal yang mengintimidasi kita lagi. Ya, mungkin kita bergumul atas masa depan kita. Ya, artinya apa? Itulah hal-hal yang mengintimidasi kita. Kita belum merdeka secara total. Sebab apa? Hidup kita ini adalah milik Kristus. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Tuhan sudah merancang yang terindah di dalam hidup kita. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita yang penuh harapan. Jadi kekasih Tuhan, boleh ditekankan bahwa hidup kita ini sudah Tuhan yang sedemikian baik mengatur dan boleh membuat hidup kita ini terbebas dari segala intimidasi apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang hari ini kasih Tuhan mengalami sakit penyakit, puji Tuhan masih berharap kepada Tuhan, ya, memohon dukungan doa. Dan inilah iman pengharapan yang tidak ada, ya, di dalam kehidupan orang yang, ya, mengalami pembebasan Kristus. Jadi waktu kita sudah dibebaskan oleh Kristus, kita punya pengharapan totalitas. Apapun yang terjadi, sakit penyakit, kita tetap percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan ada kesembuhan, ada pemulihan dengan cara Tuhan. Itu yang harus mulai kita bangun sebagai iman percaya kita. Mungkin ada kesaksian dari teman-teman yang lain, ya, mungkin dari Yeremia mungkin. Ya, kata-kata yang tadi Pak Richard sampaikan, jangan lagi dosa berkuasa dalam tubuh kita. Seringkali kita mendengar satu pemikiran, konsep atau satu basic, ya, dalam kehidupan manusia. Mereka berkata bahwa ya namanya masih manusia, ya,
jatuh dalam dosa itu sesuatu yang lumrah lah. Nobody's perfect. Apakah ketika ayat ini menyatakan bahwa kita jangan lagi dosa berkuasa lagi dalam tubuh kita, membuat kita tuh harus sempurna seutuhnya. Padahal kita tahu itu sesuatu yang sulit dan tidak mungkin untuk manusia biasa mengerjakan itu semua, kecuali kalau bukan salib yang memerdekakan kita. Seperti contoh juga dalam kehidupan pribadi saya ini dulu tidak berani untuk berbicara, tidak pede untuk melayani Tuhan. Tapi seiring dengan terus hidup di dalam Kristus, bertumbuh dalam iman dan setia sebagai pembelajar daripada Alkitab, akhirnya mulai ada timbul pertumbuhan kerohanian, ada timbul kerinduan dan keberanian untuk maju melayani Tuhan. Betul, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kesaksiannya Saudara Yeremia. Jadi seperti yang kita tadi dijelaskan atau dideskripsikan oleh Pak Kris, bahwa di dalam Yeskiel ya, Tuhan akan memberikan hati yang lain atau roh yang baru ya, dengan hati yang taat. Nah, waktu kita mulai ada pembaruan, diberikan hati yang baru dan Tuhan menaruh di dalamnya hati yang baru terus menerus ya, maka orang yang hidup di dalam Kristus dia akan mengalami pertumbuhan dan akan mengalami perubahan. Itu yang kita yakini. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa waktu kita melekat pada pokok yang benar, maka kita akan bertumbuh ya. Setelah bertumbuh kita akan berbuah. Nah, buah dari apa yang kita terima, seperti tadi Saudara Yima katakan bahwa awal mula untuk melayani Tuhan susah untuk kita berbicara. Akhirnya apa? Terus menerus kasih anugerah ya, roh yang baru ya, yang diberikan Allah kepada kita. Akhirnya apa? Ada kehendak kita yang harus kerjakan, yaitu apa? Kehendak yang menuruti sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya apa? Oh, ternyata saya harus berani, atau oh, Tuhan sudah memperlengkapi saya dan saya harus melakukan. Tapi melakukan bukan melakukan berdasarkan kedagingan kita, ego kita, tapi melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Maka disitulah terjadi. Jadi antara antara Allah dengan manusia, Allah melakukan bagiannya, ya, dan manusia juga melakukan bagiannya dengan mengerjakan kehendak Allah, dan itu akan menghasilkan sebuah hasil yang bisa dilihat ya oleh banyak rekan, atau ada perubahan yang bisa dirasakan oleh sesama kita. Mungkin Pak Kris bisa lebih membagi. Ya, jadi gini. Kalau Roma 6 ayat 12 ini kan berkata hendaklah. Ya, hendaklah itu artinya sebuah anjuran yang kuat yang menyatakan bahwa dosa jangan berkuasa lagi. Artinya gini, kapasitas kita untuk dosa itu tidak berkuasa itu ada. Karena Pak Kristus sudah masuk dan dia memberikan akar yang kudus dalam hidup kita, sehingga kita punya kapasitas untuk menang. Nah, hendaklah ini merupakan perintah menurut Rasul Paulus. Hendaklah, ayo bangun dirimu kuat. Jadi ini bukan untuk hamba Tuhan saja, untuk hanya golongan tertentu, imam-imam atau apa, tapi berlaku untuk kita semua ya Pak. Ini untuk kita semua, karena makanya ini Roma ini kan memang macam-macam latar belakangnya. Ada hamba Tuhan di situ ya, ada juga jemaat, yang mana dia pesankan hendaklah dosa jangan berkuasa. Artinya dosa yang sudah dikalahkan Kristus dan tidak berkuasa lagi itu jangan kamu beri kesempatan dia untuk berkuasa.
Yang jadi masalah ini kejatuhan hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan ini adalah dia memberi kesempatan kepada dosa itu untuk terus bermain-main dengan bermain-main dengan dosa. Betul. Ketika kita betul-betul mengenal Kristus dan Kristus merdekakan, itu tidak akan terjadi. Betul. Karena kemerdekaan yang Kristus berikan benar-benar merdeka. Tapi kalau kita tidak kuat pegang itu Yesusnya, Anda kepleset Betul. karena membiarkan diri, akhirnya ya kita jatuh. Nah, ini sama dengan ungkapan yang di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kadang-kadang kita, aku tak pasif aja, nggak usah ke gereja aja. Betul. Aku tidak berbuat dosa loh, Iya. tidak melakukan hal-hal, tapi aku tidak ke gereja. Wah. Itu artinya Pak, Anda memberi kesempatan untuk diam dan terus-menerus ditarik oleh pelan-pelan ditarik oleh dosa, dan akhirnya kita akan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Untuk supaya ini tidak terjadi, pergilah ke gereja, pergilah ke PA, ke PD dan sebagainya. Itu membuat kita menarik diri kita keluar dari daya tarik dosa itu, sehingga kita jadi bebas. Aku tidak diikat oleh dosa, Betul. ya. Mereka lupa dosa itu sudah mengintip depan pintu. Ya, itu dia. Ya, ini mungkin topik ini akan memberikan kita sebuah wawasan yang baru bahwa kemerdekaan dalam salib itu harus diperjuangkan. Betul. Betul. Nah, itu kerjakan keselamatan itu di situ. Setuju. Mungkin gitu ya Pak Richard ya. Ya, makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 15 itu pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik ya Pak ya. Ya. Jadi hendaklah kita jangan berbuat dosa. Kita paham bahwa upah dosa itu sebetulnya maut, udah maut, ya, kebinasaan. Tapi waktu kita masih bisa diberi kesempatan, ya, diberi kesempatan karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, seharusnya kita mulai sadar diri bahwa ternyata hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Betul. Berharga yang tidak ada nilainya, tidak bisa dinilai, sangat berharga. Sehingga Allah benar-benar merelakan Yesus Kristus diberikan sebagai ganti korban tebusan, ya, untuk betul-betul memerdekakan kita dari dosa. Nah, kenapa saya katakan bahwa janganlah sampai di sini dikatakan bahwa ayat ini sebetulnya menurut Rasul Paulus adalah nasihat supaya kita yang sudah dibebaskan oleh Kristus dari kuasa dosa jangan membiarkan ya, diri kita dikuasai lagi oleh dosa. Jadi kata membiarkan di sini bisa kita tangkap jangan kita nggak berjaga-jaga. Kita harus tetap berjaga-jaga sebab dikatakan bahwa anak-anak Tuhan ini selalu diincar oleh iblis, ya, diincar supaya di mana titik lemahnya, ya, itu akan dicari. Nah, dan ini yang membuat kita harus berjaga-jaga, bukan demikian ya Pak Kris? Iya, betul. Jadi memang di setiap saat kita harus selalu berjaga-jaga bahwa apapun yang mengintimidasi kita mungkin bisa saja jatuh dalam dosa perzinahan, kita bisa jatuh dalam dosa mengenai keuangan, bisa kita jatuh dalam dosa kekuasaan, ya toh. Ada juga yang jatuh ketiganya, dosa kekuasaan, keuangan, ya toh. Kebablasan. Kebablasan. Dosa kebablasan. Ya, jadi memang kita belajar di malam hari ini bahwa salib yang sudah memerdekakan kita, janganlah kita menghamba kepada dosa itu. Contoh akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan sebuah wabah virus, ya, yang datangnya dari Wuhan. Yang virus ini sangat mematikan sehingga banyak orang menjadi was-was dan takut, ya, terdampak terhadap virus ini. Nah, di sini saya melihat dari sudut pandang saya sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, ya, dan dibenarkan, dan kita hidup ini bukan lagi kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, ayat ini sungguh membuat hati saya dan juga saya rasa kekasih Tuhan yang mendengarkan bahwa Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, virus itu memang ada, ya, buktinya banyak korban, ya, di beberapa negara sekarang juga di Italia, di Eropa bertambah terus, ya. Dan terakhir berita yang saya dapat bahwa di Bali
sudah 23 orang yang meninggal, ya. Jadi sangat mematikan. Namun kita percaya dan beriman bahwa misalkan pun sampai virus itu benar-benar mematikan, bagi anak-anak Tuhan, percayalah, sebab kematian yang terjadi akibat virus itu bukan kematian yang terjadi akibat dosa. Betul. Ya, jadi waktu kita meninggal dan tubuh kita dengan roh kita terpisah, maka roh kita akan berpulang kepada Bapa. Ya. Tapi waktu kita mengalami kekhawatiran yang berlebih, sampai kemarin ada yang namanya panic buying, ya. Panic buying itu di mana-mana. Dan kekhawatiran yang berlebih ini yang menyebabkan kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, ya. Dapat kita lihat di dalam Galatia 5 bahwa buah roh yang ke-9, artinya pengendalian diri, penguasaan diri itu terlepas, ya, dari ingatan kita. Kita heboh, ya. Kita maksudnya kita khawatir, ya. Memang kita perlu berhikmat di dalam menghadapi virus corona ini, tetapi tidak perlu sampai berlebih, ya, menimbun barang. Nah, emangnya barang nggak dimakan pun habis kan. Nah, kalau memang orang mau tidak keluar rumah, mau di rumah, terus coba caranya kita makan bagaimana, ya kan? Pasti kalau mungkin virus itu betul-betul sudah menyebar ke Indonesia, harusnya kita sebagai orang beriman, kita berdoa sepakat supaya Tuhan bisa mengendalikan dengan caranya, mungkin vaksinnya yang sudah ditemukan dan pengembangannya itu supaya bagaimana caranya bisa dihambat seperti itu, ya kan? Bukan malah kita terlalu takut dengan keadaan ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kalaupun kita terserang atau terjangkit virus corona, saya percaya Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Betul. Ya, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan. Tuhan lagi sedang menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa dimanapun kita berada, ya, kasih Tuhan itu sungguh sempurna dan menyertai kita. Nah, mungkin ada beberapa bagian lagi yang sebagai contoh lain di dalam Alkitab, yaitu di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 yang menceritakan tentang seorang yang bernama Lazarus, saudara Maria Magdalena. Di dalam kisah ini dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita Lazarus meskipun parah, namun tidak membawa kematian, ya. Dan ini yang dikatakan Yesus sedang mau menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka dan menunjukkan kuasanya. Ada dua hal, ya, yang ia nubuatkan di sini. Yang pertama adalah penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya, memang penyakit itu benar-benar parah dan bahkan terbukti mematikan. Sebab tidak diragukan lagi, Lazarus memang akhirnya benar-benar mati selama 4 hari, ya. Akan tetapi kematian itu bukanlah tujuan akhir. Mengapa penyakit itu dibiarkan melanda Lazarus? Nah, penyakit itu tidak berakhir begitu saja di liang kubur seperti penyakit lain pada umumnya, melainkan ada maksud Tuhan yang lebih jauh daripada itu. Jika hal ini memang dimaksudkan untuk berakhir di liang kubur, maka kebangkitannya dari alam maut pasti telah menggagalkan maksud tersebut. Nah, arti dari kematian bukanlah hasil akhir penyebab kematian itu. Lazarus memang mati, tetapi dapat pula dikatakan bahwa ia tidak mati, sebab dikatakan kematian itu merupakan perpisahan selamanya dengan dunia ini, sebuah jalan yang tidak akan kita jalani kembali. Dan dalam hal ini, apa yang menimpa Lazarus tidaklah membawa kematian. Kuburan adalah tempat tinggalnya dalam jangka waktu panjang, ya, atau rumahnya untuk selamanya. Karena itu juga Kristus berkata
tentang seorang anak perempuan yang hendak ia bangkitkan lagi, bahwa ia tidak mati, ya. Penyakit yang menimpa orang benar sekalipun amat parah, tetapi tidak akan membawa kematian, sebab hal itu tidak akan mendatangkan kematian kekal. Ya. Kematian tubuh dari dunia ini merupakan kelahiran jiwa ke dalam dunia yang lain. Dan kita tahu teman-teman, ya, kalau kita sakit tentu saja kita berharap kita akan sembuh, ya. Namun harapan kita itu mungkin akan dikecewakan, ya. Karena itulah kita harus lebih bijaksana untuk membangun harapan kita di atas landasan yang tidak akan pernah mengecewakan. Bila orang menjadi milik Kristus, maka biarlah yang buruk dari terburuk sekalipun menerpa, mereka tidak akan merasa sakit apa-apa oleh kematian yang kedua, sehingga kematian yang pertama pun tidak akan begitu terasa menyakitkan. Nah, artinya kalaupun kematian yang terjadi akibat corona bagi orang-orang yang percaya sudah ada di dalam Kristus, itu adalah permulaan bagi kita memasuki kepada kehidupan yang kekal. Ya, ada satu lagi Pak Richard ya, yang dikisahkan dalam kisah itu, bahwasanya penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Ya, nah, itu kita baca di Yohanes 11 ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa Lazarus dibangkitkan bukan untuk hanya sekedar kebangkitan biasa. Apa sebenarnya, kalau jadi pertanyaan, mengapa, bagaimana Allah dimuliakan dalam kasus Lazarus ini? Ya, kita tahu bahwa selama itu orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Son of God, anak dari Bapa. Kenapa? Karena mereka masih berkata Yesus itu adalah nabi, adalah apa. Tetapi ketika ini kejadian kurang lebih mungkin setengah bulan sebelum naik ke Golgota. Nah, ketika itu terjadi, Lazarus mati, sengaja Yesus 4 hari tidak datang. Kenapa 4 hari tidak datang? Ada referensi daripada Jerusalem Talmud, itu menuliskan bahwa selama 3 hari pertama setelah kematian, jiwa seorang akan mengapung di atas tubuh. Ada kemungkinan jiwa itu kembali ke tubuh. Ketika jiwa itu melihat pada tubuh ada perubahan penampilan wajah, ketika kemudian barulah jiwa itu pergi meninggalkan tubuh selamanya. Artinya kalau ada 3 hari, itu masih bisa jiwa itu masuk dalam tubuh. Tapi kalau sudah 4 hari, nonsen, tidak bisa lagi. Karena apa? Tubuh itu sudah membusuk, sehingga tidak mungkin jiwa itu masuk ke dalam lagi. Nah, kenapa Yesus bisa datang 4 hari? Karena apa? Ketika Talmud ini ada, itu sudah menjadi pandangan umum pada saat itu, zaman Yesus, bahwa 3 hari bisa masuk lagi, tetapi kalau sudah 4 hari, nonsen. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Nah, kenapa Allah dinyatakan kemuliaannya? Itu ada karena sudah 4 hari, tidak mungkin siapapun orangnya bisa membangkitkan orang. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jadi Tuhan mau menyatakan, aku nih loh, the Son of God, satu-satunya Allah, anak Daud, Mesias yang dijanjikan. Sehingga apa? 4 hari sekalipun saya bisa membangkitkan orang. Nah, ini penyataan terakhir. Karena apa? Setelah itu proses salib, kita masuk prapaskah. Nah, ini penyataan yang luar biasa ketika Allah dimuliakan. Nah, ini berkata-kata tentang juga seluruh tema kita, bahwa salib yang memerdekakan itu ujungnya dia Allah. Ya. Amin. Karena dia Allah, ya segala sesuatu bisa dilakukan. Betul. Lazarus yang sudah 4 hari mati, dia bisa bangkitkan. Nah, itu yang menjadi proses kita sama-sama dalam tema ini, dan makna salib yang memerdekakan itu sampai pada Yesus adalah Allah yang membangkitkan. Amin. Demikian kekasih Tuhan, sampailah kita di penghujung program Sound of Revival edisi ke-32 pada hari Rabu 11 Maret 2020. Untuk itu saya persilakan Pak Richard untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih. Jadi dapat kita simpulkan di sini adalah salib yang memerdekakan kita. Yang pertama, kita telah mati bagi dosa,
dan kita tidak hidup di dalamnya. Dan yang kedua, kita hidup dalam kebenaran, yaitu hidup baru sebagai manusia rohani. Dan selanjutnya yang ketiga, tubuh dosa kita telah hilang kuasanya, agar jangan kita menghamba diri lagi kepada dosa itu. Kita harus benar-benar menjadi manusia pneumatikos, ya, yang hidup oleh roh, ya. Dan yang keempat, kita telah menerima kemerdekaan yang sempurna. Janganlah kemerdekaan yang sempurna yang Tuhan berikan ini kita sia-siakan, ya. Dan poin yang kelima dikatakan bahwa kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Artinya kita telah dibangkitkan bersama Kristus, ya, oleh karya-karya salibnya, dan hidup kita sekarang ini adalah hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Dan yang keenam, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita jangan lagi menuruti keinginannya. Para kekasih Tuhan, malam ini kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus di kayu salib, hendaklah kita tetap teguh di dalamnya. Dan janganlah dunia mengintimidasi hidup kita dan kita kembali menghamba kepada dosa. Sebab hidup yang sekarang kita miliki dalam tubuh ini adalah hasil iman kita kepada anak Allah yang mengasihi kita dan memberikan dirinya sebagai korban tebusan, sehingga hidup kita yang sekarang ini adalah hidup menjadi milik Kristus untuk Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan, dan boleh mempersiapkan hati kami ya Tuhan untuk memeringati ya Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan kami percaya malam ini firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, salib yang memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Kami tidak akan terintimidasi lagi oleh dosa. Amin. Dan kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami, menuntun kami selalu hidup di dalam kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati seluruh kekasih Tuhan yang mendengarkan dan setia pada program kami ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Firman-Mu ini boleh menjadi pemulih di dalam kehidupnya. Dan firman ini boleh menjadi pengharapan Tuhan di dalam kehidupannya. Apapun kekasih Tuhan hari-hari ini yang melanda kehidupan kita, dan apapun yang sudah kita boleh rasakan kehidupan karena kasih Allah itu, kita jangan sekali-sekali boleh meninggalkan Kristus di dalam hidup kita. Kita tetap percaya kita punya pengharapan di dalam Dia. Amin. Dan kami percaya Tuhan, firman ini boleh menjadi pelita hidup di bagi kehidupan kami di dunia yang semakin mencekam hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, adapun kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta Roh Kudus menyertai para kekasih-kekasih Tuhan, dan kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Semua yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.